Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mengingat waktu, maka kita langsung saja mendengarkan presentasi dari yang pertama dari Pak Dr. Kasan Susilo, lalu setelah itu dari Pak Victor, yang kita tahu dua pembicara ini sudah menjadi pembicara yang di grup kita sudah tahu ya. Jadi nanti Pak Victor ini dia adalah seorang dosen dan juga dia seorang penulis jurnal internasional ya, dan dia melayani juga di berbagai bidang, baik di pendidikan, di pelayanan tadi, menulis jurnal, juga di komunitas gereja dan komunitas-komunitas lain. Sedangkan Pak Dr. Kasan yang akan berbicara, dia seorang dokter yang buka praktek, dan juga dia juga mendalami hipnoterapi sehingga dia bersertifikat di sana, dan juga dia juga termasuk dokter yang juga bergerak di bidang anti-aging. Mungkin nanti kita bisa kenalan sehingga bisa tetap segar ya, bugar, dan juga dia juga mendalami juga bidang teologi ya, sehingga dia mempelajari bahkan sempat kuliah dan lulus di sarjana teologi, dan dia juga aktif di berbagai pelayanan juga, baik di bidang medis dan juga di bidang kerohanian, melayani di gereja, bahkan beberapa kali juga menjadi pembicara atau pengkhotbah. Dan di sini dia nanti akan yang pertama kali membawakan tema, dan seluruh audiens inilah kedua storyteller kita, dan mari kita akan menikmati daripada tayangan ini, dan juga nanti kita akan banyak Q&A ya, tanya jawab untuk menjawab persoalan di audiens. Waktu saya serahkan kepada Bapak Dr. Kasan. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Sorjan. Selamat malam teman-teman semua. Shalom. Saya memang hari ini membawakan tema The Power of Imagination, Faith sebetulnya, kurang faith-nya. Nah, ini berdasarkan kenapa saya melakukan ini, karena sampai hari ini tidak hanya orang Kristen, non-Kristen pun juga memakai, selalu berkatakan, kalau kita berpikiran positif, nanti jadi positif. Kalau kita berpikiran negatif, jadi negatif. Nah, atau yang sering yang digembar-gemborkan katanya law of attraction. Nah, itu secara duniawi mereka menyebutkan motivator, segala macam menyebutkan law of attraction. Nah, saya akan menceritakan, tapi saya menceritakan berdasarkan dengan secara teologi atau rohani, secara alkitabiah lah kasarnya gitu. Nah, awal saya cerita di mana pertama kali itu ada pada zaman dahulu, itu 1906, itu Parkinson, William Walter itu menemukan getaran pikiran. Hukum ketertarikan yang pertama kali ditemukan, 1926 itu Holmes sama Ernest itu menemukan dasar dari ilmu teori tentang pikiran manusia. Kemudian berkembang tahun 1949 atau Halliwell 1990, dan sampai sekarang pun banyak beberapa pakar juga menemukan tentang cerita tentang law of attraction dari dasar dari teori pikiran. Nah, kita sekarang menyebutkan apa sih law of attraction itu yang secara duniawi itu menyebutkan sebagai berikut. Segala sesuatu yang saya pikirkan dengan segenap perhatian, energi, konsentrasi, pikiran yang saya utamakan di sini sebutkan pikiran, konsentrasi pikiran saya, baik hal yang positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan saya. Nah, ini mereka menyebutkan terutama ke arah duniawi, mereka ke arah sukses, movement, kemudian healthy. Jadi law of attraction mereka akhirnya sampai hari ini ada yang nggak setuju, terutama mereka yang teologi. Karena apa? Mereka memakai dengan cara pemikirannya mereka sendiri, dengan kekuatan manusia. Nah, ini yang akhirnya bertentangan dengan secara teologi. Kalau saya mendeskripsikan, ada sebagian ya, ada sebagian enggak. Kenapa saya bilang gitu?
Karena kalau dari secara rohani saya ngambilnya secara power of imagination in faith. Nah, ini yang membedakan, hampir sama tapi beda. Prosesnya sama tapi penggunaannya beda. Kenapa saya bilang gitu? Kalau secara power imagination in faith itu kita lihat tidak ada yang negatif. Sedangkan di law of attraction itu semua apapun yang negatif itu datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau dengan cara Tuhan itu tidak ada yang negatif. Kalau saya lihat memang tidak ada yang negatif, bukan saya mikirkan sesuatu yang negatif terus jadi negatif. Kalau saya lihat kenapa? Itu sebetulnya sebagai data sebetulnya negatif itu. Kita pemikiran negatif, saya kasih contoh gini. Saya punya teman waktu itu datang ke tempat saya, dia naik sepeda motor ke tempat saya. Dia sudah waktu berangkat, dia punya pikiran negatif. Saya kok gak enak ya naik sepeda motor ini ya. Nah, tapi akhirnya dia ngelawan. Akhirnya datanglah ke tempat saya. Nah, waktu ke tempat saya, nggak taunya kunci motornya hilang. Nah, saya bilang, perasaan negatif itu perasaan saya bukan karena kamu membayangkan sesuatu yang negatif, saya bilang gitu. Atau perasaan kita muncul yang negatif. Saya bilang itu pasti ada sesuatu yang dari data sebelumnya. Terus saya tanya, memang kamu lewat jalan A, misal saya sebut A itu, saya tanya, kamu jalan A itu memang ada masalah di jalan A? Iya, jalan A itu lubang-lubang. Nah, satu kamu berarti sudah ada data jalan itu lubang. Terus yang kedua saya tanya, pasti kuncimu longgar dengan tempat kuncinya? Iya. Nah, makanya saya bilang, pikiran negatif itu muncul karena sesuatu yang negatif dari diri kita duluan, dari data kita. Sehingga menyebabkan apa? Ya kejadian itu bukan kasarnya bukan menceritakan sesuatu yang negatif yang akan masa depan. Bukan, tapi karena ada data-data sebelumnya sehingga kalau saya yang lewat jalan itu, teman saya yang lewat jalan itu, pasti kuncinya hilang. Dan kenyataan benar. Jadi sudah ada data duluan di dalam diri kita. Nah, kenapa saya bilang gitu? Itu data bukan sesuatu yang negatif, ya kan? Karena apa? Kalau memang benar kita berpikiran negatif, itu kalau kita ikut Tuhan itu nggak ada. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya ngambil contoh, itu saya selalu pakai, itu Yakub dan Esau. Di mana Yakub itu sudah punya data sebelumnya kalau hak kesulungan diambil, dia pasti akan dirajam lah atau dibunuh lah segala macam. Sehingga dia punya pemikiran negatif untuk ketemu Esau. Ternyata ketakutannya dia tidak terjadi walaupun waktu dalam prosesnya dia menyuruhnya siapa? Anak buahnya menemui Esau pun disambut, kemudian istrinya, dan terakhirnya dia tidak ada yang negatif. Karena apa? Semua diberkati Tuhan. Jadi apa yang diberkati Tuhan tidak ada, karena Tuhan itu selalu saya ingatkan, rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi tidak mungkin kalau Tuhan itu kalau kita ngikuti Tuhan itu pasti ada sesuatu yang negatif. Nah, pikiran negatif ini muncul pun berpengaruh juga untuk diri kita sebetulnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau kita berpikiran negatif itu sesuai dengan kemarin 2 minggu yang lalu yang saya cerita tentang energy healing, di mana waktu kita sesuatu yang negatif, kita putus asa segala macam, otomatis energi kita di bawah. Nah, ini salah satu yang tadi kesaksian dari Pak Saur kan. Nah, kalau kita positif terus, otomatis ya kita jadinya di tubuh kita menjadi positif. Demikian juga untuk dalam pelayanan, otomatis kalau kita menghadapi seseorang, kita tidak boleh berpikiran negatif. Istilahnya kita tidak boleh ngejudge. Ini juga nanti dibawakan oleh teman saya itu memakai salah satu buku, kalau kepingin tahu itu buku Divine Metric yang dikarang oleh Greg, lupa saya Greg siapa, itu menyebutkan apa, kalau di ketertarikan, hukum ketertarikan itu satu, kalau dia cerita selalu dia ngebar-geborkan apa, welas asih ya, padahal dia nggak cerita tentang
dia kelihatannya sekuler ya, dia lebih dominan pengetahuan. Tapi dia menceritakan itu cuman bukan kasih secara Tuhan, tapi dia ngomongnya welas asih. Nah, apa kan benar? Jadi kalau kita di dalam tubuh kita selalu memikir positif, otomatis membuat suatu aura di sekitar kita jadi positif. Itu perbedaannya. Nah, yang kedua, kalau kita melakukan, misal karena percaya selalu dengan keadaan Tuhan, itu otomatis pasti berhasil. Sedangkan kalau kita ketertarikan dengan law of attraction, itu keberhasilan berdasarkan diri kita, kekuatan kita. Ya, kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, otomatis kita jadinya putus asa. Sedangkan kalau kita ngikutin Tuhan, ya kan, Tuhan itu otomatis rencana Tuhan itu pasti punya rencana, cuman waktunya waktu Tuhan, dan rencananya dia memang pasti lebih besar untuk berikutnya. Nah, itu makanya saya bilang beda kalau kita pakai law of attraction, lebih baik kita pakai, kasar saya, pakai power of imagination in faith. Kenapa? Apapun yang kita percayakan, saya mengutamakan terutama di Markus 11 ayat 24, itu kan kita berdoa dan percayalah kamu mendapatkan. Otomatis kita memakai Tuhan pasti memberikan. Itu apa salah satunya? Itu harapan. Otomatis kita mengharapkan dari pikiran kita, Tuhan pasti memberi. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Matius 8, itu banyak cerita salah satunya. Misal, perwira yang mana di mana dia percaya Tuhan itu bisa menyembuhkan anak buahnya. Dia mencari Tuhan, ya kan? Kemudian dia percaya, kemudian Tuhan bilang, "Pulanglah, percayalah." Berarti dia udah percaya, "Oh, saya pasti sembuh. Anak buah saya pasti sembuh." Nah, kenyataan benar sembuh. Yang kedua di Matius itu orang ibu Samaria yang berdarah 12 tahun, dia yakin dengan imajinasinya dia, Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya yang sudah berobat sama sekali. Dengan cuma menyentuh jubahnya, saya pasti sembuh. Dia yakin, akhirnya yang dilakukan apa? Dia melakukan menyentuh jubahnya dan benar-benar udah sembuh. Nah, makanya Tuhan bilang kan, begitu besar imannya. Nah, itu nanti akan dibawa. Memang salah satu kalau kita dari power imagination of faith itu cuma satu. Sama kalau di sini kita lihat apa? Dari law of attraction ini, hal yang positif maupun negatif, semua perhatian energi kita konsentrasikan. Nah, saya cerita ini secara manusiawi. Mereka selalu memakai hukum alam sekitar kita. Makanya saya bilang, kenapa kita yang menciptakan alam itu kan Tuhan. Kenapa kita tidak vertikal aja, bukan horizontal. Nah, otomatis kalau kita percaya dengan yang atas, yang menciptakan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu salah satu kuncinya memang. Nanti akan dibahas oleh teman saya. Nah, ini yang saya cerita. Power imagination itu otomatis kalau kita percayakan apa yang kita inginkan dan kita percayakan dengan segenap hati kita, perhatian kita, konsentrasi kita, pasti akan terjawab. Nah, tapi ada beberapa orang cerita seperti ini. Nah, tapi kadang saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak mikir apa-apa, tapi kenapa kok saya selalu negatif, kan gitu. Nah, secara tidak langsung itu mereka ngelamun, melakukan sesuatu yang negatif, mikiran yang negatif. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Kadang kita nggak sadar, diam-diam mikirnya kok bisa ya seperti ini, atau omongan dokter. Kadang saya sebagai dokter, maaf, kadang masa sih saya enggak sembuh. Nah kan, kayak COVID yang Pak Saur yang lakukan, banyak orang cerita, wah waktunya lama segala macam, masa sih begitu lamanya. Nah, otomatis kalau kita mikir negatif, otomatis ke diri kita jadi negatif. Itu kalau ke diri kita. Kalau ke orang lain, nah ini yang saya menakutkan sekali, terutama untuk LGBT. Kadang karena mereka membayangkan, misal dari media medsos atau segala macam, dia membayangkan sesuatu yang negatif,
otomatis hubungan LGBT dia udah membayangkan kan, otomatis aura dia, sel-sel dia itu menghasilkan sesuatu hormon. Nanti kapan saya cerita, menghasilkan sesuatu hormon yang satu keinginan. Nah, otomatis kalau kita melakukan seperti ini, kalau nggak sengaja kita melakukan, ada pelaku LGBT, itu otomatis getaran-getaran kita, bukan saya ya, getaran-getaran mereka yang LGBT itu akan ditangkap oleh mereka. Nah, itu ada cerita kan, makanya getaran-getaran cinta. Nah, kalau otomatis mereka akan, pelaku itu akan nyoba-nyoba. Jadi hati-hati untuk mereka. Ini cerita yang LGBT. Kalau kita melakukan sesuatu, memang kita ingin berubah semuanya. Jangan sekali-kali kita melihat orang laki itu, oh ganteng lah, segala macam. Nanti akhirnya kalau benar dia LGBT, dia bisa menarik energi dari si korban itu. Nah, kalau sesuatu yang negatif tadi saya bilang, apakah kita narik negatif ke dalam kehidupan sehari-hari? Saya bilang enggak. Itu sebetulnya bukan narik, ya. Tapi kita bikin suasana, karena alam ini sebetulnya netral. Tapi bikin karena kita ngelamun, otomatis bikin kayak Pak Saur tadi, kalau kita tidak ada sesuatu yang positif atau kita yang bergairah, kita lesu, otomatis apapun yang kita kerjakan itu pasti nggak ada yang benar, ya kan? Tidur pun tidak nyenyak. Nah, itu bukan karena kita narik sesuatu, tapi karena dari diri kita ya, programnya itu semua. Dari tingkah lakunya dari kita. Dari pikiran kemudian ke fisik kita. Pikiran kita negatif, otomatis ke tingkah laku kita jadi negatif. Itu makanya secara tidak sadar kita berpikiran seperti itu. Kadang kita kepingin sembuh, tapi karena omongan orang, kita secara tidak sadar memikirkan juga. Nah, itu saya bilang, jangan kita melakukan seperti itu. Apa yang kita lakukan, nanti kita sebutkan. Nanti saya ceritakan. Jadi saya cerita sesuatu yang di dalam hati ini itu akan membuat perasaan itu selama Anda hidup atau sadar, itu akan memancarkan getaran tertentu, baik negatif maupun positif. Jadi getaran dari diri kita, bukan karena orang lain, bukan karena kita pikir, yang utama saya ingatkan, bukan kita berpikiran negatif, tapi udah ada data negatif, kepahitan atau segala macam yang ada di diri kita, atau data-data yang negatif. Dan disitulah peran hukum ketertarikan itu menarik. Menarik ini saya bukan menarik dengan situasi sekitar kita, tapi sebetulnya kita yang bikin suasana itu tidak nyaman. Karena apa? Di dalam hati kita otomatis ada kan kata-kata di Alkitab, pancaran kehidupan itu muncul dari dalam hati kita. Jadi kalau hati kita negatif, otomatis kerjaan kita tidak enak, otomatis orang yang mendekati kita pun tidak enak. Jadi bukan orang itu yang menjadi negatif, tapi karena kita yang membuat suasana yang negatif. Nah, ini ceritanya. Jadi intinya saya ceritakan, hukum ketertarikan atau law of attraction itu kalau secara sekuler atau secara duniawi itu merespon apa yang kita pancarkan, mendatangkan getaran lebih banyak, tidak peduli getaran itu positif atau negatif. Hukum-hukum itu semata-mata hanya merespon getaran kita. Tapi kalau kita melakukan power of imagination, apabila kita fokus dan mengikuti firman-Nya, jadi seolah-olah Tuhan itu memberkati, bukan seolah-olah. Jadi kita bayangkan memang benar Tuhan itu memberkati, maka tidak ada yang sesuatu yang negatif. Maka untuk hal apapun, makanya selalu dikatakan kan di Matius 7 itu menyebutkan apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan semua ditambahkan. Jadi maksudnya apa? Kita fokus ke arah Tuhan. Jadi saya cerita ini karena apa? Karena banyak orang itu menceritakan sesuatu yang negatif akan menjadi negatif di diri kita, sesuatu yang positif akan menarik yang positif. Akhirnya apa? Dipakai untuk sesuatu yang secara duniawi, untuk meningkatkan income segala macam. Nah, itu yang saya tidak setuju. Karena apa? Semua itu intinya Tuhan yang punya rencana, bukan kita yang punya rencana. Kalau kita melakukan seperti itu, akhirnya akan menjadi sesuatu yang
negatif, akhirnya kita menjadikan sesuatu apa cepat menjadi kita lebih frustasi. Itu ceritanya. Jadi kata yang terakhir, kita adalah sebuah magnet hidup. Kita bisa mendatangkan orang-orang berbagai situasi dari kondisi yang selaras dengan pikiran Anda. Apapun pikiran Anda, biarpun hidup dalam kesadaran Anda, kelak akan tumbuh menjadi pengalaman yang nyata. Ya, maksudnya apa? Sesuatu yang kita pikirkan karena kita yakin, kita gambaran terutama dari pikiran kita, kemudian saya ingatkan, kita kembalikan fokusnya, ya kan, energi kita otomatis kita sampaikan ke dalam imajinasi kita, pasti akan menjadi sesuatu pengalaman yang nyata. Dan intinya kita lihat dari siklusnya, kita lihat kan ada kita sedang mengamati hal-hal yang perlu kita dalam kehidupan ini, baik positif atau negatif. Saya nggak cerita negatifnya aja. Positif, pada saat itulah Anda menyancarkan suatu getaran, pasti kan, apalagi kita getaran positif. Hukum ketertarikan akan merespon itu, akibatnya kita akan menerima getaran lebih baik. Demikian juga dengan power of imagination, apabila kita positif, otomatis akan menarik seperti ini. Ini akan siklusnya di dalam power of imagination, plus yang utama apa energi yang kita lakukan di sini, pikiran positif, kita lakukan apa? Fokus ke Tuhan. Apa salah satu nanti akan dibahas teman saya, yaitu terutama apa? Kita yakin otomatis di sana. Saya kasih contoh misal dalam kehidupan sehari-hari, saya dulu ingat saya kepingin sepeda motor moge, saya selalu apa? Saya lakukan, saya ketemu, saya coba, terus saya diem, saya cobain, saya diem, saya mikirkan, kemudian saya bayangin kalau saya naik sepeda motor, otomatis apa yang saya lakukan? Saya doa, saya minta minta ke Tuhan, tunjukkan jalannya, otomatis saya kerja lebih fokus, dan akhirnya saya dulu punya satu sepeda motor moge sampai mulai tahun 98 sampai 2000, tahun 2000, dalam waktu 2001 lah, dalam waktu 3 tahun saya dari satu, saya akhirnya punya 12 sepeda motor. Tapi saya ingatkan, saya tetap doa, ya, bukan saya minta ini, karena saya minta dan saya usaha dengan saya doa. Kenapa kalau saya berusaha melakukan seperti itu, terus terang saya tidak setuju, karena saya melihat di dalam kadang kita melakukan itu seolah-olah itu kalau kita cuma minta berkatnya aja. Nah, itu saya melihat ada beberapa orang akhirnya apa? Lupa ambil Tuhan, akhirnya jadi sombong. Nah, itu yang ditakutkan dengan beberapa teolog atau hamba Tuhan kadang tidak suka dengan law of attraction. Saya tahu karena apa? Karena mereka akhirnya bikin apa? Yang diminta cuma berkatnya tok. Terus bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan akhirnya ditambahkan. Tapi apa? Saya cari Tuhan untuk supaya Tuhan memberkati apa yang saya inginkan. Nah, itu yang dikhawatirkan segala macam. Tapi kalau kita mengikuti power of imagination, apa kata Tuhan, kita tidak mungkin akan melakukan apa? Terakhir putus asa, segala macam. Biarpun kita nggak diberi, pasti Tuhan punya rencana lebih besar untuk berikutnya. Itu yang saya mau ceritakan. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan di LGBT, terutama mereka, jangan punya pikiran tadi getar-getar cinta, wah enak ya hubungan dengan seseorang. Itu kalau muncul pikiran negatif, apa yang kita lakukan? Nah, itu kita tanya, jadi apa mau nih Tuhan dalam keadaan saya nih pemikiran negatif ini? Itu yang kita mau ubah. Jangankan kita berpikiran negatif, tapi biarkan pikiran negatif ini Tuhan yang menentukan jalannya kita. Itu yang saya ingin berikan. Jadi terakhir saya berikan apa sesuatu, saya ingatkan di Amsal 4 yang tadi saya sebutkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian yang kedua, yang terakhir, saya ingatkan, kalau kita khawatir, ya saya ingatkan,
apa yang bikin kita tidak berhasil? Karena apa? Kita khawatir, kita takut. Nah, kalau kita khawatir di saat di dalam kesesakan, dalam keadaan pandemi, atau dalam keadaan kita merubah dari LGBT, kita ingin semangat, kita masih merasa tidak mungkin segala macam, tidak percaya terhadap masalahnya, berarti masalah itu lebih besar dan lebih berkuasa daripada Tuhan kita. Jadi maka kita serahkan semuanya ke Tuhan. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, cerita tentang law of attraction. Bukanlah kita bukan pakai law of attraction. Saya lanjutkan, lebih baik kita pakai power of imagination in faith. Kenapa? Karena in faith itu nanti akan dibahas teman-teman saya. Salah satu dengan keyakinan itu akan menjadikan lebih powerful imajinasi kita untuk menjadi suatu kenyataan. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Makasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Sorjan.